ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Dalam menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan juga dalam berdakwah harus berilmu. Banyak juga orang berilmu, ngerti bahasa Arab, tapi manhajnya nggak benar, nggak mengikuti Quran wa sunnah la pahmi salaf, manhajnya nggak paham. Dan dakwah lagi macam-macam lagi. Orang yang baru tobat nih, baru tobat, dijadikan host. Jadi apa? Pembawa acara sama ustadznya. Ini yang bodoh nggak tahu siapa nih, apa ustadznya apa hostnya yang bodoh ini. Mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini, dia tobat, disuruh tobat, belajar, bukan kemudian dia angkat suruh ceramah. Ini ustadznya yang bodoh kalau seperti ini. Ada nggak? Saya mau tanya Pak, ada nggak? Ada, terjadi. Nggak boleh. Ini menyimpang dari manhajus salaf. Nggak pernah ulama salaf mengangkat orang-orang pelaku maksiat, tobat, dia angkat untuk ngisi. Nggak ada. Orang pendeta baru masuk Islam, bukan suruh ngisi, belajar agama yang benar, nuntut ilmu sampai paham dia tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, paham dia. Nggak dipanggil kemana-mana suruh ngisi. Akhirnya apa? Ilmunya dia yang dulu yang disampaikan kepada umat Islam, yang ada apa? Syubhat semuanya, bukan ilmu. Nggak boleh dalam Islam. Orang pelaku dosa dan maksiat disuruh oleh Allah untuk apa? Tobat. Dan disembunyikan perbuatan dosanya, bukan diceritakan. Si ustadz bilang, coba deh antum tolong ceritakan masa lalu. Kok diceritakan? La haula wala quwata illa billah. Kan Nabi bersabda dalam hadits yang sahih riwayat Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali yang menampakkan dosanya. Bagaimana menampakkan dosa? Malam dia berbuat dosa, sudah ditutup oleh Allah dosanya, pagi diceritakan. Ini masa lalu dia, sudah tutup, jangan diceritakan kepada orang. Ini ustadznya bilang, tolong antum ceritakan. La haula. Gimana kalau dia pelacur, suruh cerita? La haula wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Ini kebodohan yang keterlaluan ini ya. Jahil murakkab, bodohnya kuadrat. Nggak boleh orang berbuat maksiat disuruh cerita, tutup. Dan kita juga nggak tahu apakah dia taubatnya bisa istiqomah terus atau dia balik lagi. Ada nggak yang udah taubat balik lagi? Ada nggak? Banyak. Nggak ada kita kebanggaan kepada mereka, nggak ada. Dan nggak ada jasa mereka untuk Islam, tidak ada. Siapapun dia orangnya. Apakah pelaku maksiat, apakah orang kaya yang membantu dakwah ini, nggak punya jasa. Yang punya jasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat itu. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Yang punya jasa adalah Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kita nggak punya jasa dan mereka nggak punya jasa untuk tegaknya agama ini. Yang punya jasa Allah yang meninggikan agama ini, bukan manusia. Antum ingat itu. Siapapun dia orang kaya membantu dakwah, dia nggak punya jasa. Kebaikan dia, bantuan dia untuk dakwah, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk dia nanti di akhirat kalau dia ikhlas. Makanya nggak boleh orang membanggakan, oh saya berjasa. Nggak ada, Allah tegur dalam Al-Quran. Alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Mereka berbangga bahwa kami punya jasa dengan Islam ini. Kata Allah, jangan berbangga. Allah yang punya jasa menunjuki kamu. Jadi ini jangan kemudian diangkat yang begini dan diceritakan lagi di Facebook. Ya, disebarkan. La haula wala quwwata illa billah. Orang berbuat maksiat sembunyikan udah. Jangan dimunculkan dia. Meskipun tadinya dia muncul berbuat maksiat, udah antum belajar dulu, belajar udah. Antum ke pondok belajar minimal 5 tahun belajar. Udah, jangan cerita sama orang, jangan ini, belajar. Antum mau nggak selamat dunia akhirat? Antum mau masuk surga apa enggak? Ini kan nggak sabar, pengen muncul lagi.
Dan si ustadznya juga membawa lagi. Kalau ceramah ada artisnya. Tanya kepada ustadznya, ustadz ini ustadz apa artis? Gitu. Ini udah keterlaluan ini, udah menyimpang dakwah ini, menyimpang. Ini juga pelanggaran yang harus diingatkan yang seperti ini. Jadi ilmu ini penting. Ilmu bukan hanya tentang ngerti Quran, sunnah, bahasa Arab, bukan, tapi juga tentang dakwah ini harus tahu dia. Harus tahu. Mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.